pertanyaan dari beberapa orang yang mereka mengabdikan diri sebagai pengurus tempat ibadah yaitu masjid, dan juga saya mengamati ada beberapa sikap-sikap yang keliru, yang menurut saya keliru ini dalam artian kurang tepat, bukan keliru yang salah mutlak gitu ya, tapi itu kurang pantas diberikan ketika yang pertama ekonomi yang semakin menurun dalam faktanya seperti itu, yang usaha lesu di mana-mana, pengurangan pegawai atau karyawan, dan itu berdampak kepada kas masjid ketika mengadakan kegiatan seperti sholat Jumat. Itu kan ada ya tromol yang berkeliling, itu secara pendapatan atau secara orang yang bersedekah memasukkan ke kas masjid itu menurun. Respon apa yang keliru? Saya akan coba mengajak teman-teman untuk ngobrolin itu, tentu agar ini nggak terulang lagi ke tempat-tempat lain atau dilakukan oleh kita semua tanpa disadari. Barangkali seperti itu lebih tepatnya, tanpa disadari, entah sengaja entah enggak, kita nggak tahu. Yang pertama, kalimat begini, kalau bisa, ya ini responnya, kalau bisa ketika ada tromol ya lewat, ya dimasukkan terbaik mungkin sedekahnya, sebanyak mungkin, jangan uang-uang recehan dimasukkan. Ini respon yang salah. Respon yang salah berikutnya, apakah ini dampak dari perang ya, perang Timur Tengah, sehingga kas masjid mengalami penurunan, orang-orang yang sedekah jadi berkurang. Ada respon lain, misalnya pasti ini minggu ini atau bulan ini atau Jumat ini dapatnya lebih sedikit, semakin sedikit. Entah kenapa kalau di mall atau makan itu harga mahal nggak masalah, dan untuk sedekah, untuk tempat ibadah malah ogah-ogahan atau sedekahnya sedikit atau mengeluarkannya sedikit. Nah, ketiga respon inilah yang sering keluar dan sering saya amati, itu dilakukan oleh mereka yang menurut saya paham, memiliki ilmu yang cukup, tapi seharusnya juga bukan hanya ilmu yang cukup, juga harus empati juga. Setidaknya ada hal yang harus kita rubah dan kita lakukan. Jika kas masjid mengalami penurunan, kita bisa melakukan efisiensi, misalnya kalau operasional kegiatan sholat Jumat itu besar, katakanlah misalnya angkanya itu sampai 1 juta lebih, ya mungkin bisa dipangkas, bisa dikurangi untuk efisiensi. Nah, jadi nggak perlu menyuruh orang untuk sedekah lebih banyak, nggak perlu menyuruh orang juga untuk memberikan, katakanlah merespon apakah ini dampak dari perang dan lain sebagainya. Oke lah, masih bisa diterima dampak perang kalau mereka jualan gitu, kalau mereka usaha gitu. Misal ada salah satu pelaku UMKM yang mengomentari, kok warung saya makin sepi ya, apakah ini karena dampak BBM yang naik, apa karena memang respon efek dari perang dunia yang terus masif, terus terjadi, atau bagaimana. Itu masih wajar, tapi kalau sebuah tempat ibadah memberikan respon seperti itu, buat saya sih sedikit aneh juga gitu. Anehnya apa? Kan nggak jualan, dan dia juga tugasnya hanya mengelola keuangan masyarakat untuk diolah, untuk digunakan semestinya. Jadi kalau kita respon seperti itu, ya kurang pas. Seharusnya didoakan ketika selain menurunkan atau melakukan efisiensi untuk operasional, ya kita bisa mendoakan semaksimal mungkin siapapun. Jadi kita lebih baik melakukan itu, karena di tempat dan di zona seperti ini
uh, orang yang kelihatannya naik mobil mewah, orang yang tinggal di apartemen, atau orang yang memiliki rumah sendiri, belum tentu mereka kondisinya baik-baik saja. Kadang juga mereka pusing misalnya karena kelangkaan bensin, antrian panjang, membuang-buang waktu, mungkin pekerjaan mereka yang jobnya semakin sepi. Sehingga kalau ketika mereka sholat atau mereka melakukan ibadah seperti itu, sholat Jumat gitu katakanlah, dan diberi responnya menurut saya kayak seolah-olah menyalahkan perang, menyalahkan yang lain, dan melihat mereka gara-gara kasnya menurun gitu. Ini jadi kita semakin kok tempat yang seharusnya untuk berdoa, tempat yang seharusnya untuk saling mendoakan, malah digunakan untuk saling menyindir atau saling memberikan respon-respon negatif seperti itu kan kurang pas. Nah, harapan saya kita bisa melakukan sebuah evaluasi gitu. Sebagai pengurus, sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola kas masyarakat, kas masjid atau kas-kas tempat ibadah gitu. Kita jangan melakukan respon-respon yang seperti itu. Jangan menyalahkan tentang karena perang lah sehingga kasnya sepi atau kasnya menurun. Karena kita sadar betul di situ bukan jualan ya. Di situ tempat untuk mengelola keuangan masyarakat. Jadi kalau memang banyak ya dikelola sebaik mungkin. Kalau memang sedikit ya coba dilakukan efisiensi. Sama dengan penjual atau sama dengan orang-orang UMKM kan, pelaku usaha. Mereka juga melakukan evaluasi. Bedanya apa? Bedanya mereka modal. Mereka punya modal, mereka menjual barang untuk transaksi. Nah kalau ini kan nggak ada transaksi, nggak ada yang diberikan feedbacknya. Kecuali yang memang tempat ibadah itu sendiri yang memang itu kan digunakan dan difasilitaskan atau untuk pelaksanaannya itu kan untuk ibadah gitu. So apa yang sebaiknya kita evaluasi ya tadi, kita nggak perlu memberikan respon menyindir dengan kata-kata yang mungkin apakah ini dampak perang yang disampaikan langsung, atau kalau nyindir misalnya mereka yang makan di mall atau di mana malah ngeluarin uang banyak gak masalah, tapi kalau untuk sedekah malah sedikit sekali, nggak perlu diberikan respon itu juga. Karena sebenarnya mereka dan jamaah itu bukan nggak mau bersedekah ya. Kita nggak tahu apa isi hati mereka dan kita nggak tahu kenapa itu bisa menurun. Banyak sekali faktornya dan kita pasti dengar bahwa usaha ekonomi sekarang itu nggak sederhana dan nggak semudah seperti yang tahun kemarin, tahun sebelum-sebelumnya. Semenjak COVID terjadi memang sangat banyak sekali usaha industri yang mereka nggak kuat untuk modalnya, kemudian mereka juga mengalami penurunan dalam pemesanan, dalam penjualan. Gitu. Itu barangkali menjadi salah satu respon, menjadi salah satu faktor gitu ya kenapa sekarang semakin menurun dalam usahanya. Dan kita yang memang dikasih amanah untuk mengurus tadi ya masjid, mengurus tempat ibadah, keuangannya ya, daripada memberikan respon-respon seperti itu, seperti yang saya ucapkan di atas, lebih baik dilakukan efisiensi sesegera mungkin, dilakukan inovasi. Kalau memang pengen uangnya banyak ya coba mungkin bisa menawarkan apa jasa atau apa yang sekiranya bisa untuk menutupi operasional. Karena sekarang itu lebih bagus gotong royong dengan membeli, dengan menggunakan jasa jamaah, jasa masyarakat sekitar, dan itu bisa mengangkat ekonomi. Seperti yang saya pernah cerita di video-video sebelumnya ya, bahwa orang-orang misalnya kayak saya ya disabilitas, itu saya sering memiliki keinginan gitu, mempunyai sebuah harapan suatu saat bisa memiliki sebuah ruang
yang isinya beberapa pengusaha gitu, dan saya ingin membeli usaha-usaha mereka dan saya ingin menawarkan usaha-usaha itu ke publik. Jadi kayak semacam uh, tempat pusatnya. Jadi kalau saya misalnya butuh snack, butuh makanan, itu nggak perlu kemana-mana, langsung sama orang-orang yang saya tahu. Jadi pemberdayaannya lebih jelas, keuangannya lebih jelas. Dan jika ruang itu berkembang, itu ruangnya berkembang karena ya di dalamnya benar-benar hidup gitu. Mereka usahanya jalan sehingga mereka bisa membesarkan ruangnya. Jadi selama ini kan kalau ruangan-ruangan, katakanlah saya misal gabung di salah satu organisasi gitu. Kalau orang organisasi yang mau beli produk-produk saya atau jasa saya, rata-rata kadang mereka berharapnya lebih murah atau gratisan gitu kan. Nah, ini saya pengen menghapus itu gitu. Nah, sama saya berharap pun juga di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat seperti itu. Ketika mereka nggak bisa memberdayakan jamaahnya, ya minimal kita nggak perlu memberikan respon-respon negatif. Misalnya kasnya menurun, terus direspon dengan apakah ini dampak perang, apakah ini karena orang sering makan dan malas melakukan sedekah dan lain sebagainya. Itu nggak perlu. Didengarnya nggak nyaman dan buat saya itu malahan nanti bisa menurunkan respect dari tempat ibadah itu sendiri. Fix ya, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman tadi, dan bagaimana yang mereka bisa lakukan respon-respon positifnya. Mereka bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan efisiensi anggaran, bisa juga mendoakan, itu yang paling penting. Kalau misalnya kas menurun, doakan saja, lebih lebih baik lagi ekonomi orang-orang jamaah, itu lebih bagus. Dan buat saya itu lebih respon, lebih respect daripada kita melakukan sebuah sindiran-sindiran yang menurut sekilas nggak ada masalah gitu, tapi itu bisa menjadi masalah kalau ditelah lebih dalam, karena situasi seperti ini nggak diinginkan oleh kita gitu. Kita itu nggak menginginkan posisi seperti ini. Inginnya bisa sedekah lebih banyak, makin banyak gitu. Tapi kalau buat makan saja sulit, ya apa dikatakan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.